Asnam itu atau sonamun itu patung penggambaran terhadap orang-orang soleh, terhadap para nabi. Sehingga kemudian mereka menyembah patung ini dengan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah itu menyembah patung, tapi tujuannya adalah menyembah Allah, untuk taqarrub kepada Allah, tapi melalui patung-patung itu. Yang jadi persoalan, tidak ada satu agama pun, yang agama samawi ya, yang benar, memerintahkan umatnya untuk menyembah patung sebagai perantara untuk menyembah Allah. Tidak ada. Ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat Ka'bah yang ada di Makkah itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah, bukan. Kita menyembah Allah cuman agar rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika sholat itu menghadap ke Ka'bah. Buktinya bahwa kita tidak menyembah Ka'bah apa? Karena sebelum kita diperintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah, sebelumnya telah menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Jadi umat Islam selama 16 bulan, dalam riwayat yang lain disebutkan selama 18 bulan, itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem atau yang ada di Palestina. Kalau memang umat Islam dianggap menyembah Ka'bah, mestinya ketika menghadap ke Baitul Maqdis, itu mestinya mereka tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Kita menyembah Rabbul Ka'bah, yang menciptakan atau Tuhannya Ka'bah itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita semua, Tuhan alam semesta maksudnya. Nah, jadi ini menjadi dalil ketika ada orang misalnya, karena ada orang Islam itu kadang menuduh kita ketika kita misalnya, kalian menyembah salib misalnya, kalian menyembah patung ini misalnya, itu kan sama. Nah, kemudian mereka menyamakan, kalian kan juga sama, orang Islam kan juga menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah atau Tuhannya manusia, Tuhan alam semesta ini. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti perintah Allah. Apapun perintah Allah, kalau Allah benar-benar memerintahkan, jangankan yang menurut kita masuk akal baik misalnya, termasuk yang menurut akal manusia tidak baik pun, kalau Allah yang memerintahkan harus dilakukan. Contoh, menurut pandangan umum membunuh itu tidak baik. Dan tidak baik. Tapi ketika Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil ketika bersama dengan Nabi Musa, Nabi Khidir itu harus membunuh karena itu diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Sama dengan Al-Gojo. Al-Gojo orang yang tukang memancung itu. Kan membunuh orang itu. Bagi kita membunuh orang tidak boleh, tapi bagi Al-Gojo itu wajib. Ini makanya kalau sudah diperintahkan oleh Allah, apapun bentuknya harus dilaksanakan. Kenapa? Allah yang berhak memerintahkan ini atau melarang itu. Makanya kita jangan lihat pada apa yang diperintahkan, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, nah yang harus hati-hati itu jangan-jangan yang tidak diperintahkan oleh Allah kemudian dianggap diperintahkan oleh Allah. Contoh, pengeboman misalnya. Ngebom orang-orang sifatnya umum misalnya, kayak bekal ke Israel, maka kemudian ketika ada orang-orang yang misalnya berafiliasi misalnya ekonominya ke Israel atau ke Amerika, kemudian di sini dibom, kan keliru. Itu kemudian dianggap kalau diboikot silahkan. Tapi kalau sampai mengganggu orang-orang yang belanja di tempat itu ternyata banyak orang Islam, kemudian dibom dengan alasan bahwa ini bagian dari jihad karena di sana ternyata saudara-saudara kita nih dibunuh misalnya. Nggak seperti itu. Makanya hati-hati orang yang menerjemahkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menafsirkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung kemudian ini sesuai dengan perintah Allah. Ngastete sih gak. Karena kita takut salah paham. Nah, itu. Jadi ini yang disebut dengan asnam. Asnam itu patung penggambaran tentang malaikat, bisa jadi memahat batu berbentuk malaikat, atau gambar berbentuk malaikat, atau berbentuk para nabi, atau berbentuk orang-orang soleh, atau berbentuk
para wali, orang-orang yang istimewa ibadahnya. Nabi Isa. Nabi Isa itu kemudian dibuatkan patung seperti Nabi Isa. Kemudian disembah. Nah, seperti itu yang disebut dengan sonam. Sonam atau asnam. Kemudian ada juga tempat-tempat yang dikultuskan, disucikan oleh orang-orang Arab waktu itu. Yaitu peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Contoh yang di sini. Nah, ini disebut dengan autan. Jadi tempat-tempat istirahat mereka misalnya. Atau mereka misalnya ketika perjalanan dari Makkah menuju ke Syam, pernah berhenti di tempat ini. Kemudian tempat ini dikultuskan. Dikultuskan dalam arti menyembelih binatang untuk tempat ini. Kemudian menyembah di tempat ini. Nah, itu yang dimaksud dengan mengkultuskan. Itu juga tidak boleh. Nah, kalau yang tadi penggambaran tentang orangnya, memahat atau menggambar orang-orang soleh, itu namanya asnam. Tapi kalau yang memuliakan atau mensucikan tempat-tempat peninggalan orang-orang soleh itu disebut dengan autan. Makanya disebut dengan agama wathaniyah. Mengkultuskan tempat-tempat yang pernah ditempati, disinggahi oleh orang-orang soleh. Padahal cuma sekedar disinggahi. Kalau aku nyeper, kemudian oleh orang, oh ini pernah mampir di tempat ini Nabi Isa. Nabi Ibrahim pernah duduk di tempat ini. Kalau cuma sekedar sejarah silahkan. Menjelaskan sejarah. Oh sejarahnya dulu Nabi Ibrahim pernah di sini, pernah di sini. Gak apa-apa, pengetahuan sejarah. Nabi Muhammad pernah beribadah di tempat ini. Tempat kelahiran Nabi Muhammad begini. Yang tidak boleh itu mengkultuskan, mensucikan tempat itu. Padahal itu cuma tempat biasa. Kenapa ini kemudian dilarang di dalam agama Islam? Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul atau sebagai seorang Nabi setelah Nabi Isa. Artinya setelah agama Nasrani. Agama Nasrani kekurangannya atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu, umatnya itu mengkultuskan Nabi Isa sampai dari saking diagungkannya sampai diposisikan sebagai Tuhan. Makanya Nabi Muhammad ketika menjadi seorang Rasul dan utusan setelah agama atau setelah umat yang mengkultuskan Rasulnya, bahkan diposisikan sebagai Tuhan, itu kemudian harus menampakkan diri, harus tampil sebagai orang manusia biasa. Jangan memiliki keistimewaan kemudian sampai dikultuskan juga sampai seperti Tuhan. Makanya Nabi Muhammad itu makan seperti manusia biasa. Jalan-jalan ke pasar misalnya. Hadir ke tempat. Artinya Nabi Muhammad benar-benar digambarkan oleh Allah sebagai manusia biasa. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, utusan Allah yang lebih istimewa daripada manusia biasa karena diutus oleh Allah. Min anfusikum, dari diri kalian. Artinya sama dengan kita. Nabi Muhammad lapar. Kita lapar, Nabi Muhammad juga lapar. Kita haus, Nabi Muhammad juga haus. Nabi Muhammad manusia biasa pun ada kebutuhan biologis. Ketika kita sama, Nabi Muhammad juga sama. Karena manusia. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk ibadahnya, juga Nabi Muhammad itu keistimewaannya apa? Dilakukan oleh orang-orang biasa pun bisa. Puasa Senin Kamis coba. Bisa kan kita meniru? Cek bisa. Nabi Muhammad, karena Nabi sampai 3 hari 3 malam nggak makan misalnya. Nggak ada seperti itu. Nabi Muhammad puasa Senin Kamis. Nabi Muhammad butuh biaya untuk makan misalnya. Itu beliau sampai menggadaikan, sampai transaksi dengan orang Yahudi. Itu kan berarti cek manusia. Wah langsung Nabi Muhammad adik enggak. Itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad orang-orang manusia biasa. Tapi basyarun lakal basyar. Tidak seperti manusia biasa ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika mendapatkan wahyu dari Allah, itu kan bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu zatnya beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia biasa, malaikat Jibril itu malaikat. Sehingga kemudian terjadi perubahan fisik kepada Rasulullah. Misalnya Rasulullah seperti orang semaput misalnya. Seperti Rasulullah di cuaca yang sangat dingin,
beliau berkeringat misalnya. Sampai tubuh beliau lebih berat daripada unta. Karena ketika turun wahyu, Rasulullah sedang duduk begini, kebetulan paha beliau itu dempet dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Thabit. Wakila ada riwayat yang menyebutkan Zaid bin Harithah. Itu kemudian paha beliau itu menindih pahanya Zaid ini sampai Zaid itu gak kuat. Seperti ditimpa batu. Padahal Rasulullah biasa, cuman waktu itu mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi ada perubahan fisik karena memang bertemu dengan makhluk yang berbeda. Itu yang kemudian disebut lakal bashar, tidak seperti manusia biasa. Itu saja. Artinya ketika mendapatkan wahyu berbeda dengan manusia biasa. Kita gak bisa dapat wahyu. Kemudian kita obo misalnya. Nah, kita wahrobu misalnya. Ini kan benih oleh wahyu. Bisa jadi, geng. Coba aja, tambah lapar misalnya. Lapar keluar, sampai robu. Nabi Muhammad enggak. Kenapa? Karena lakal basyarnya Nabi Muhammad keistimewanya di situ. Nah, itu. Maka Nabi Muhammad ditampakkan benar-benar seperti manusia biasa kebetulan. Dan kita, karena Nabi Muhammad tampil sebagai manusia biasa, seorang Rasul yang tampil sebagai manusia biasa, kita ketika mau meniru beliau, kayaknya mana? Kita butuh makan. Nabi Muhammad pernah makan. Maka kita tahu cara makan Rasulullah itu seperti apa. Dan cara makan Rasulullah itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita bisa meniru beliau, Nabi Muhammad, ya kita niru cara beliau makan yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Sehingga kemudian kita makan sekarang, ada contohnya. Makan pakai tangan kanan misalnya. Sebelum makan, samillah. Menyebut nama Allah, bismillah misalnya. Kemudian ketika makan duduk, tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa kita tahu seperti ini? Karena kita manusia dan contoh kita juga manusia biasa. Bahkan bukan cuma urusan yang tampak sederhana atau santai-santai, enggak. Urusan sampai hubungan suami istri itu dicontohkan oleh Rasulullah dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Padahal hubungan suami istri itu hubungan yang sangat rahasia sekali itu. Tapi digambarkan oleh Aisyah. Digambarkan oleh Aisyah tentang, artinya disebutkan, baca doa apa. Ada doanya coba. Kalau agama cuman buatan manusia, gak nyampe ke sana. Tak terpikirkan ke sana. Doanya seperti apa. Masa cuman seperti itu ada doanya. Masa cuman melakukan seperti itu. Sama-sama suka misalnya, kok bisa dapat pahala. Ini ternyata oleh Rasulullah dijelaskan. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan dalam hubungan suami istri itu sedekah. Oleh kenceran, celaka oleh kenceran, sebini oleh kenceran. Padahal maka kita beri kenceran, walaupun enggak dikasih pahala, orang bakun banyak anak kok. Anak nyaman. Lengki kan? Tapi ini menunjukkan bahwa syariat Islam atau ajaran Islam ini dari Allah. Sampai seperti itu dijelaskan. Nah, ini Nabi Muhammad menjelaskan seperti itu. Kalau seandainya yang menjadi nabi atau rasul itu dari malaikat, kita kebingungan. Kita mau makan, butuh makan. Malaikat gak butuh makan. Mau mencontoh siapa aja, Pak? Malaikat gak butuh minum, kita mau minum. Gimana caranya minum? Gak bisa mencontohkan malaikat itu. Kalau saya mau minum, malaikat bagaimana yang dikehendaki Allah? Saya gak butuh minum. Saya gak butuh minum. Repot kita mau contoh. Tidur misalnya, manusia butuh tidur, malaikat gak butuh tidur. Gimana cara kita tidur sesuai yang diinginkan oleh Allah? Gak ada contohnya. Masa cuma sekedar disebutkan, ya kalau tidur sebelum tidur kalian begini, malaikatnya gak tidur. Berarti secara dakwah gak masuk itu. Makanya ketika Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi, itu manusia biasa, itu merupakan bagian dari nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita bisa mencontoh beliau dengan cara yang sederhana. Ya, coba duduk seperti ini. Kan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa kita kemudian tidak duduk begini, macam-macam misalnya. Kalau malaikat kan nggak merasa capek. Jadi malaikat itu kalau sudah duduk begini, ya sudah begini. Kita boleh duduk begini, tapi tetap sesuai dari kesopanan misalnya. Dan itu masih dibolehkan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian santai kita. Nah ini. Sholatnya Rasulullah misalnya. Sholat qiyamul lail jam 1:30 atau jam 1 sampai jam 1:30.
Kalau jam sekarang, karena subuhnya kan jam 4 kurang, sampai jam setengah 4. Itu kira-kira kita melakukan seperti itu kuat apa enggak? Kuat. Tinggal aku bakun. Kuat kita. Artinya Nabi Muhammad tidak habis Isya sampai subuh sholat. Enggak. Bahkan Nabi Muhammad walaupun sangat suka sholat, sangat suka ibadah, beliau tetap mau mencontohkan yang ringan-ringan kepada kita. Contoh sholat tarawih atau sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Beliau suka sholat. Coba kita lihat di hadis-hadis. Nabi Muhammad sangat suka sholat. Di malam pertama beliau keluar. Malam kedua beliau keluar. Artinya bersama dengan para sahabat sholat di masjid. Qiyamul lailnya, malam setelah isya-nya. Tapi malam ketiga, wakilah malam keempat juga, beliau tidak keluar. Baru kemudian malam kelima beliau keluar. Di riwayat yang lain disebutkan cuma 1 malam. Coba. Ketika di malam berikutnya beliau keluar, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kenapa gak keluar? Kami sudah nunggu engkau. Kami sudah menunggu untuk sholat bersama-sama. Kemudian apa jawab Rasulullah? Saya khawatir kalau saya keluar terus, setiap malam sholat seperti ini, sholat ini akan diwajibkan oleh Allah. Coba. Betapa Rasulullah kanci saya nggak ke kita. Jangan saking beliau Pak, misalnya pada abu Allah cek seneng sholat misalnya. Kemudian beliau tak ambu sholat. Maka kita yang kesulitan umatnya itu untuk meniru beliau. Ini. Jadi Rasulullah itu ketika menjadi utusan untuk kita ya sangat istimewa. Kemudian di dalam hadis kan kita sering mendengar, laula an asyukku ala ummati. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, coba. Padahal Rasulullah itu apa saja yang ini? Siwak. Rasulullah sangat suka siwak. Sampai ketika beliau mau meninggal itu di pangkuan Aisyah, itu beliau gak bisa bersiwak sendiri, minta ke Aisyah untuk dimamah. Jadi oleh Aisyah siwak itu digigit, kemudian gigitannya ketika sudah lembut itu kemudian dimasukkan ke lisan Rasulullah. Rasulullah mau siwak. Jadi ketika mau meninggal, dari saking sukanya siwak beliau. Maka kemudian kata Rasulullah dalam sabdanya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku akan selalu menyuruh umatku untuk selalu bersiwak inda kulli salatin, setiap kali mau sholat. Bahasa Nabi itu seandainya tidak memberatkan. Padahal ya seandainya Nabi mengatakan langsung, kalian siwaklah, siwak. Saya sangat suka siwak itu. Kalian siwak-siwak. Tapi bahasa Nabi, seandainya tidak memberatkan. Ini kan berarti sangat halus sekali bahasa beliau. Sangat ingin umatnya itu mendapatkan kebaikan, banyak pahala. Tapi di sisi yang lain, khawatir umatnya merasa berat. Sama, Nabi juga suka puasa. Suka puasa. Nabi cuma menjelaskan, puasa terbaik itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa, besok lusa puasa. Kemudian puasa Senin, Kamis. Puasa Ayyamul Bid. Apakah Nabi tidak bisa puasa setiap hari? Bisa. Nabi sangat suka sekali puasa. Tapi beliau tidak melakukannya, khawatir umatnya berat. Kita mau pahala kok apa sebenarnya? Si kepikiran si anu guys. Si orang sila aku nebrek misalnya. Atau puasa di kantor misalnya dia puasa terus misalnya. Nabi kan waktu itu gak ada pekerjaan tetapnya. Atau para sahabat juga berdagang misalnya dan gak ada. Tapi itulah betapa Rasulullah sangat memperhatikan kita. Dan kita mendapatkan karunia dari Allah ketika mendapatkan contoh manusia seperti Rasulullah SAW. Kemudian apa yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala itu? Baik yang berbentuk sonam itu berhala atau patung yang menggambarkan orang, atau tempat-tempat yang mereka kultuskan, yang mereka sucikan, diagungkan berlebihan sampai menyembah tempat itu yang disebut dengan autan. Mereka beriktikaf dan mohon di tempat itu, mohon ke tempat itu, wahai ini atau ke patung ini, saya mohon begini. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah
Jadi mereka beriktikaf. Bahkan wa kanu yahujjun wa yatufuna haulaha. Dan mereka berhaji ke tempat itu. Dan mereka juga tawaf di sekitarnya. Mensucikan tempat itu. Ah, itu. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu seperti itu. Wa kanu yataqarrabuna ilaiha bi anwa'in minal qurabin. Fa kanu yadbahuna wa yataharruna laha ala ansabiha. Kama kanu yadbahuna bi asma'iha fi ayyi makan. Jadi mereka juga menyembelih binatang, sembelihan. Ketika mereka punya sembelihan, mereka menyembelih binatang atas nama Tuhan ini atau atas nama patung Hubal, atas nama patung Manat. Baik di tempat itu, di hadapan patung itu, atau mereka di tempat lain tapi menyebutkan nama-nama mereka. Ini yang mereka lakukan. Ini kekufuran, kesyirikan yang terjadi. Nah, awal mulanya, cikal bakalnya, mulai dari satu orang ini. Amr bin Amir bin Luhai ini. Yang membawa patung. Awalnya enggak, mereka tetap sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim. Tapi kemudian datang Amr bin Luhai dengan membawa perubahan yang kata mereka bid'ah hasanah itu kemudian dibawa ke, ternyata enggak. Apa yang mereka lakukan itu sudah melanggar aturan syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian mereka juga ketika punya nadar juga sama. Mereka membawa makan makanan atau kalau yang dari ini dari mereka punya makanan apa yang paling mereka suka, kemudian dipersembahkan untuk itu. Kalau zaman sekarang sama dengan sesajen itu. Makanan yang ini kemudian diberikan kepada tempat-tempat itu. Itu juga dilakukan di masa jahiliyah. Kemudian mereka berkata, wa qalu hadhihi an'amun wa hartun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Wa an'amun hurrimat duhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an alaih. Jadi mereka punya makanan atau sesembahan itu kemudian diberikan kepada, oh ini boleh dimakan orang ini, yang ini nggak boleh. Orang ini nggak boleh memakan ini, yang bisa memakan ini orang-orang itu. Jadi mereka sudah menentukan itu. Ini boleh tidak boleh itu bukan hanya pemberiannya enggak, tapi halal atau haramnya penentuannya. Sehingga kemudian jenis-jenis makanan itu ada yang mereka haramkan dengan pendapat mereka sendiri. Jadi bukan berdasarkan syariat sudah. Oh ini halal berdasarkan syariat mereka, berdasarkan pendapat mereka. Hampir sama dengan agama Nasrani atau agama Yahudi. Itu kalau mereka suka pada makanan tertentu, walaupun makanan itu dilarang oleh agama mereka, mereka jadikan halal. Kenapa? Ternyata enak. Karena sudah nikmat misalnya. Banyak lemaan, babi itu, walaupun babi itu dilarang oleh agama mereka, oleh kitab suci mereka, ayat tentang babi yang mengharamkan itu kemudian dihilangkan, dihapus oleh mereka. Dan kemudian diganti dengan pendapat mereka. Kenapa? Karena babi nyaman, lemak. Ya. Katanya memang lemaknya tinggi kan. Padahal diharamkan oleh kitab suci mereka, tapi jadi halal. Kita alhamdulillah, makanan yang dihalalkan oleh Islam itu jelas. Yang diharamkan juga jelas. Al-Qur'annya tidak berubah. Al-Qur'annya tidak berubah. Hadis pun juga menjelaskan ketika di Al-Qur'an dijelaskan begini, kemudian disebutkan begini, di hadis juga disebutkan bahwa makanan seperti ini tidak boleh dimakan. Yang ini halal misalnya. Itu sudah jelas semua. Di agama-agama sebelumnya sama ada keterangan seperti itu. Tapi karena agamawan mereka atau ulama-ulama mereka punya keinginan duniawi, itu kemudian menikah yang halal. Kemudian oleh mereka diharamkan untuk orang-orang tertentu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Benar mereka tidak menikah, tapi mereka berzina. Kenapa? Karena mereka sudah membuat ajaran sendiri yang itu sebenarnya tidak masuk akal. Larangan menikah itu gak masuk akal. Karena keinginan menikah itu fitrah dari manusia. Dan yang menghalalkan itu Allah. Tapi kemudian oleh mereka diharamkan sendiri. Makanya kalau yang dihalalkan oleh Allah, pasti baik. Yang diharamkan oleh Allah, pasti buruk.
Sudah di zaman Nabi dan para sahabat sama seperti itu, mudah mereka menerima. Di zaman kita sekarang kalau Allah mengharamkan ini misalnya, kenapa kok diharamkan padahal ini enak misalnya. Itu kita masih mencari sebabnya. Di masa sahabat enggak. Ketika sudah diharamkan langsung nggak mau mereka. Padahal mereka nggak tahu, mukjizat ilmiahnya nggak tahu kenapa ini dilarang. Kalau kita kan nggak, masih cari sebabnya. Kenapa ya kok mesti? Nah, mesti ada kenapanya. Itu bedanya agak keyakinan kita, keimanan kita dengan para sahabat. Apalagi dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika sudah kata Rasulullah, sudah. Mari bon. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sudah yakin kepada Nabi Muhammad. Sudah percaya sama Nabi Muhammad. Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti benar. Walaupun menurut akal, nggak masuk akal waktu itu. Dilogikakan waktu itu, dengan logika yang ada di masa itu, nggak masuk akal. Contoh, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, itu menjelaskan keesokan harinya, menjelaskan kepada khalayak ramai di dekat Ka'bah. Saya tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Makkah menuju ke Yerusalem, menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem atau Palestina. Kemudian saya dinaikkan oleh Allah ke langit pertama, bertemu dengan ini, langit kedua begini, terus sampai ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun lagi. Nah, kemudian saya sebelum subuh sudah sampai di tempat ini. Dan sekarang saya menjelaskan kepada kalian. Nah, orang-orang waktu itu yang mendengarkan kisah Nabi Muhammad atau cerita Nabi Muhammad tak percaya. Bahkan yang baru masuk Islam, yang imannya masih dangkal, itu keluar lagi. Mak ternyata geri ya Muhammad. Tak masuk akal. Sampai Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu, beri pengumuman. Dia kan tukang fitnah. Hammalatal hatab itu artinya tukang fitnah. Ntar kata tangke acerita do nikah, cerita do nikah. Pokoknya derma orang setak damai ya. Maka disebut dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ntar kan nikah beri kayu bakar ya beng bon. Ntar kan nikah ber. Abu kebai fitnah kalau bentar. Encan dia ada iya. Pegel nih kawan. Tinggal rebang pangkat boleh ntar kan nikah. Encan waduh iya. Rebang ya dibunuh. Itu yang disebut dengan hammalatal hatab dalam surah Al-Lahab itu. Nah, itu kemudian mengumumkan ke masyarakat Mekah, Muhammad ternyata pembohong. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin. Di usia beliau 50 tahun, yang selama 50 tahun beliau tidak pernah berbohong, pas ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj, dianggap berbohong. Akhirnya cerita kemana-mana, sampai ceritanya itu ke Abu Bakar. Kemudian dia cerita, Abu Bakar, kamu tahu apa yang dikatakan oleh sahabatmu itu? Ya, ini Nabi Muhammad maksudnya. Kenapa katanya? Dia bercerita tadi malam begini, padahal kita tahu bahwa perjalanan dari Makkah menuju Yerusalem itu kan 1 bulan berangkatnya, 1 bulan pulangnya. Ini kan untuk Bali, 2 bulan. Untuk Bali. Mangkat langsung depak sebah mulai boleh, 2 bulan. Ternyata depak sebelumnya subuh. Mangkat mare Isa, depak sebelumnya subuh. Ini kintar kalanggi kok begini. Bohong dia. Apa jawab jawab Abu Bakar? Abu Bakar itu sederhana. Beliau mengatakan seperti itu. Iya, berarti benar. Nah, coba. Tebek kere. Padahal Abu Bakar sudah tahu. Abu Bakar itu kan pedagang juga. Dia tahu perjalanan dari Makkah menuju ke Yerusalem, Palestina itu. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Tapi ketika Nabi yang mengatakan, walaupun nggak masuk akal waktu itu, ya mak, kalau beliau mengatakan seperti itu, berarti benar. Dan kalau kita kaji ternyata benar. Kenapa? Dalam ayat Al-Quran kan disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Coba bahasanya asra. Asra itu, maha suci zat yang mengisrokan. Berarti yang mengisrokan, yang memperjalankan itu Allah. Bukan Nabi sendiri yang berjalan, enggak. Kalau Nabi yang berjalan, ya kita bisa jadi gak percaya. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, apa yang mustahil bagi Allah? Maka kita tahu sekarang jadi yakin. Nah kita mun ijilah sakiga jadi apa? Cek yakin. Abu Bakar enggak. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, ya sudah berarti benar. Cek sederhana. Nah. Tapi keyakinan mengandung keyakinan yang sangat dalam. Keimanannya sangat besar. Makanya sampai ada yang mengatakan, sampai Nabi itu menyebutkan, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan umat ini, niscaya keimanan Abu Bakar itu akan tetap unggul. Karena tak ragu sekali. Kita kan kadang beda ragu. Beda kan, beda cucu kan. Arah pemak sholat.
Cik orang je jelebum arah apa man? Arah apa Allah ma alarang dia? Arah apa Allah je? Kita kan ada seperti itu, ada muncul pertanyaan seperti itu. Abu Bakar tidak sekali. Langsung. Ada. Nanti tanya jawab. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap patung-patung itu atau terhadap autan itu. Maka kemudian yang mereka katakan terhadap patung-patung itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi patung-patung itu bukan bermaksud untuk mereka sembah, enggak. Cuman sebagai perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya rukun kal akalna mereka. Aslinya mereka tidak menyembah Allah hakikatnya. Kenapa? Kalau memang mereka mengatakan bahwa itu untuk menjadi wasilah, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mestinya mereka tahu perintah Allah seperti apa. Allah pernah memerintahkan seperti itu apa enggak? Kalau enggak memerintahkan berarti mereka abai kebaitibi. Itu maksudnya. Makanya yang berat itu siksa yang didapat oleh Amr bin Luhai itu. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu disebutkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan Ru'aitu Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasabahu. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya itu, saya melihat Amr bin Luhai itu yajurru qasabahu. Dia itu perutnya, isi perutnya itu keluar semua. Kemudian dia diseret di neraka. Jadi penggambaran bahwa dosa orang yang membuat pertama kali keburukan itu yang seperti itu gambarannya. Nah ini yang digambarkan oleh Rasulullah, yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka juga punya kebiasaan azlam. Azlam itu anak panah kemudian dilemparkan. Jadi kalau mereka punya keinginan, apakah disetujui atau tidak oleh Tuhan, oleh Allah, kata mereka waktu itu mereka melemparkan anak panah. Jadi tujuannya ada tiga, tempatnya ada tiga. Yang pertama, kalau mereka misalnya mau berangkat ke Syam misalnya, mau berdagang. Mereka ingin tahu ini akan baik atau buruk. Mereka melempar anak panah itu. Jadi di tempat tujuannya itu, di sasaran panahnya itu ada tiga. Yang pertama na'am, artinya iya. Kemudian yang kedua la, dan yang ketiga uflun. Uflun itu artinya tidak iya, tidak la. Nah kalau ternyata kena yang na'am, maka kemudian boleh berarti baik perjalanannya. Kalau kena la, berarti tidak baik, artinya jauh mangkat. Sama dengan istikharah, tapi mereka istikharahnya seperti itu, tepuk-tepukan seperti itu. Tapi kalau kena ghuflun itu diulang lagi. Kalau kena ghuflun diulang lagi. Artinya ini tidak baik juga, ya tidak ini. Artinya 50-50. Mun orang kata ragu ya mangkat, mun orang ragu tak usah mangkat. Nah itu. Ada juga mereka punya kebiasaan. Apakah saya punya nasab dengan orang ini atau dengan kabilah ini? Mun atau juga ini mereka punya kebiasaan. Mereka datang kepada Hubal, kepada ini Tuhan patung yang paling besar dengan membawa wabimi'ati dirhamin, membawa 100 dirham wa juzurin dan binatang untuk disembelih. Kemudian diberi ya semacam untuk tempat undi itu. Kalau keluar tulisan minkum, ada 3 tulisannya, minkum, ada min ghairikum, kemudian ada satunya musok. Minkum itu artinya apa? Berarti kalau keluar, tempat ini diundi, dikocok, kemudian kalau keluar minkum, berarti nasabnya nyambung. Berarti tak usah ilmu nasab, tak usah. Berarti anak nasab ke kabilah ini, dia cuma datang ke Hubal itu. Kemudian oleh yang menjaga Hubal itu diberi semacam tempat untuk undian itu. Yang isinya di dalam cuma 3 itu.
Minkum, min ghairikum, atau yang satunya lagi mulsok. Mulsok itu artinya dia itu tidak ada hubungannya dengan ini. Nah, kalau minkum berarti bagian dari ini. Kalau min ghairikum berarti dari luar tapi punya perjanjian dengan orang ini. Tapi kalau dipakai zaman sekarang berarti ya nasab Ba'alawi itu bisa bisa bukan tes DNA, tapi dengan cara seperti ini kalau dulu. Tapi ini kan nggak masuk akal juga sebenarnya. Kalau sepeken, engki walaupun bukan nasabnya, kalau keluar minkum itu disebutkan itu berarti bagian dari itu nasabnya. Padahal dari orang lain. Kalau min ghairikum walaupun itu anaknya, apa Allah jelas itu. Bisa apa aja. Kan tak masuk akal itu. Begitu juga dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ingat tes DNA itu sampai sekarang alatnya masih belum sempurna. Artinya apa? Itu bisa jadi keliru. Tes DNA itu. Makanya jangan langsung percaya, oh tes DNA enggak. Itu kalau dites, itu bahkan yang ada disebutkan di dalam buku-buku nasab, yang kemudian orangnya juga masyhur keturunan ini, ternyata ketika dites juga tak 100% benar. Makanya tes DNA itu jangan langsung, oh kembali ke tes DNA, enggak. Itu biasanya hanya menjelaskan secara biologis. Dan juga hati-hati. Nasab yang dibenarkan oleh syariat dengan nasab biologis itu beda. Contoh, ada laki-laki dan perempuan berzina, kemudian punya anak. Punya anak. Ini kalau anak zina, ini secara syariat bukan anaknya. Tapi secara biologis, anak. Tapi secara syariat tidak diakui sebagai anaknya. Tapi kemudian apakah boleh bapaknya ini menikah dengan ini? Nggak boleh. Walaupun secara syariat, kenapa secara syariat tidak boleh? Karena secara syariat ini bukan anaknya. Padahal secara syariat bukan anaknya. Kenapa tidak boleh? Karena itu bagian dari hukuman terhadap ayahnya itu. Agar tidak menikah dengan ini. Walaupun secara biologis kan anaknya. Makanya hati-hati. Nasab itu, tentang nasab yang Ba'alawi yang sekarang itu, atau Ba'alwi itu hati-hati kita. Kalau kita menetapkan tanpa pengetahuan yang asli ya, menetapkan nasab seorang kepada orang lain padahal bukan ayahnya, itu berat juga hukumannya. Sementara yang aslinya nasabnya kemudian kita gugurkan kenasabannya juga berat. Yang satu bisa tidak masuk neraka, bisa apa? Bisa masuk neraka atau tidak mencium bau surga. Yang satu lagi apa? Dianggap sebagai orang yang kafir. Hati-hati itu tentang nasab itu. Makanya kalau kita nggak tahu, diam saja. Ya sudah, kita tentang nasab itu terutama yang pernah diperdebatkan itu. Tapi kalau ada orang bertanya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang masyhur diakui oleh para ulama itu nyambung. Yang diakui oleh para ulama nyambung. Apakah harus ada kitab sezaman? Nah itu pertimbangan yang lain itu. Artinya nggak ada kitab sezaman yang. Saya mau tanya sekarang. Silsilah kita, leluhur kita, nyambung nggak ke Nabi Adam? Kita mengatakan nyambung, ada kitab sezaman nggak? Nggak ada. Tapi kita kan semua yakin bahwa kita nyambung kepada Nabi Adam. Oh iya. Makanya hati-hati dengan syarat seperti itu, syarat penyambungan sanad itu hati-hati. Makanya tentang sanad itu atau tentang nasab itu kita harus hati-hati karena kalau kita menetapkan seseorang bukan pada orang tuanya, pada leluhurnya, itu juga dosanya besar. Kemudian menyambungkan yang bukan nasabnya juga dosanya besar. Artinya ada yang tidak bisa mencium bau surga, kemudian yang satu bisa tergolong orang-orang kafir. Makanya hati-hati tentang. Nah, kalau dulu enggak, dulu ada minkum, ada min ghairikum. Jadi kalau sudah ada yang keluar salah satunya langsung bisa disambungkan. Itu diantara kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah ketika Rasulullah belum diutus. Kalau masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Eki. Untuk masalah wasilah, Ustaz. Eki. Di tengah-tengah masyarakat kadang kan bahasa Ustaz, bukan wasilah, syarat katanya. Itu syarat misalnya. Seperti itu Ustaz, yang sering kita dengar lah. Itu gimana Ustaz? Syarat gimana maksudnya? Saya sendiri nggak ngerti itu. Orang yang sering mengatakan itu syarat katanya.
Itu gimana Ustaz? Syarat dalam langkah Ini seseorang yang dianggap soleh itu dianggap dia lebih manjur doanya atau Oh. gimana? Kalau minta doa kepada orang lain, Nabi pun pernah melakukannya. Artinya begini, ketika Umar bin Khattab mau umroh, mau berangkat ke Makkah, itu Nabi minta didoakan dengan bahasa la tansani fi du'aik. Jangan lupakan saya dalam doamu. Artinya kita minta tolong doakan kepada orang lain, itu kan sama wasilah juga. Makanya yang tadi ditanya syarat atau wasilah itu seperti apa bentuknya. Tapi saya jelaskan dulu. Nah, minta doa kepada orang lain gak apa-apa. Kita semua. Kemudian kita berwasilah dengan amal soleh juga boleh. Itu disebutkan dalam hadis Nabi ketika ada orang, 3 orang yang kehujanan kemudian masuk ke dalam gua. 3-tiganya kemudian gak bisa keluar. Gua itu tertutup batu besar. Dan ini hadisnya sahih disebutkan dalam hadis. Kemudian ya karena gak bisa keluar, akhirnya ketiga orang ini berdoa dengan berwasilah kepada amal soleh yang pernah dilakukannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah hampir berzina, tapi kemudian saya gak jadi. Dan itu saya lakukan untukmu. Artinya, liwajhillah. Karena Allah. Saya ikhlas karenamu. Maka kemudian, kalau perbuatan saya ini mendapatkan pahala, maka bukakanlah ini. Dibuka sedikit. Kemudian ada yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Disebutkan, ya Allah, saya berwasilah dengan amal ini. Makanya kita kalau mau berdoa, silahkan berwasilah dengan amal baik kita. Ya Allah misalnya, sodakoh gak ada. Ya Allah, kalau ini diterima, mohon saya punya doa seperti ini. Gak apa-apa seperti itu. Lebih manjur. Nah kalau wasilah seperti ini silahkan gak apa-apa. Yang seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan. Karena sekarang kesyirikan itu kadang, atau kekufuran itu ngetrek lah mirip lah mak semak. Tapi di sisi yang lain kita juga harus hati-hati ketika mengatakan sesuatu yang bukan kesyirikan dengan kesyirikan, atau mengatakan kesyirikan yang bukan kesyirikan mengatakan kesyirikan, juga harus hati-hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang berbahaya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.